لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معاشر المسلمين وزخرة المتقين sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh berkah dan kemuliaan ini, induk dari segala hari-hari Jumat sayyidul ayyam, maka tiada kata yang patut dan layak kita keluarkan dari lisan ini kecuali memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Maka mulai kita terbangun tadi subuh, yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ketika kita keluar dari kamar kecil yang kotor, jijik dan najis itu, yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'azza wa 'afani. Ketika kita selesai makan, ketika kita selesai minum, ketika kita selesai bersih, yang pertama kita ucapkan juga alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kita di tempat yang kita cintai dan Allah muliakan ini, yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan hadirin yang Allah muliakan, khutbah Jumat ini akan menjadi batal kalaulah rukun pertamanya tak diucapkan oleh seorang khatib. Itulah kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa kita mesti dan wajib bersyukur kepada Allah? Karena tiada sedetik dan sejengkal pun hadirin kita ini lekang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda, la yudkhilu ahadan minkum 'amaluhu al-jannah wa la yajibuhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin min Allah. Tidak ada satu amalan pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka dan juga denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin yang Allah muliakan, cara untuk menggapai, mendapatkan, meraih rahmat kasih sayang Allah tiada lain dan tiada bukan adalah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, melalui mimbar khutbah yang megah ini, khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena dengan iman dan takwa yang mampu menggapai, meraih rahmat kasih sayang Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kian hari kehidupan kita ini makin sempit, kian hari kehidupan kita ini makin sulit. Berbagai macam ujian, cobaan, lika-liku kehidupan datang dalam kehidupan kita silih berganti. Kenapa? Karena kita memang berada di dunia, kita berada di alam yang fana, tempatnya kita diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155, wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan kami pasti, kata Allah, akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Hadirin yang Allah muliakan, maka dalam kehidupan ini terkadang kita diuji dengan keberatan, diuji dengan kesengsaraan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesehatan dan penyakit, diuji dengan kesempitan, diuji dengan kesulitan. Tetapi kebahagiaan, kemudahan, kekuasaan, jabatan tinggi, semua cita-citanya tercapai dalam genggamannya. Ini juga merupakan bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zukhratul muttaqin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menanggapi, bagaimana cara solusi untuk menghadapi hal tersebut, ujian dan cobaan itu? Maka ujung ayat yang tadi disebutkan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Solusinya adalah sabar. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam madahnya? Beliau katakan, apa kata Sayyidina Ali? Andai manusia ini tetap dalam keadaan sabar, maka takdir Allah pasti akan ditimpakan kepadanya. Akan tetapi dengan kesabaran itulah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga. Sebaliknya, andai kita tidak dalam keadaan sabar, menggerutu, mengumpat dan selain sebagainya, maka dengan ketidaksabaran itu takdir Allah juga pasti akan ditimpakan kepadanya. Tetapi dengan ketidaksabaran itu, itulah yang akan menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min zalik. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa sebenarnya makna sabar itu? Maka mengutip salah satu definisi atau pengertian yang cukup unik dari seorang ulama besar, Syekh Sunan Al-Misri. Beliau katakan, apa kata Syekh Sunan Al-Misri? Bahwa sabar itu adalah mampu dia menahan atau menangguhkan segala macam rasa sakit yang ia derita, kemudian ia kembalikan dengan rasa nikmat ataupun manis. Ini
definisi dari Syekh Zunnun Al-Misri. Apa artinya hadirin yang Allah muliakan? Bahwa dalam kehidupan ini, baik maupun buruk, diterima oleh kita, mampukah kita merasakan bahwa itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang kita rasakan itu adalah manis bukan pahit. Hadirin yang Allah muliakan, kalaulah kita ibaratkan apa yang dikatakan Syekh Zunnun Al-Misri tersebut, bahwa bisa diibaratkan dengan secangkir kopi yang pahit. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang suka atau hobi yang namanya kopi, kita melihat mereka di depan pintu, di kafe dan lain sebagainya, mereka yang candu kopi itu berbeda dengan kita meminumnya. Mungkin kita meminum ataupun kopi itu harus ditambahkan dengan gula ataupun susu, sehingga yang kita rasakan kopi itu adalah manis bukan pahit. Tetapi bagi mereka yang candu dengan kopi, mereka meminum ataupun memesan kopi tanpa gula dan tanpa susu. Kenapa? Karena di dalam rasa pahitnya kopi itu, mereka sudah merasakan rasa manis. Inilah hadirin yang Allah muliakan yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Segala macam rasa sakit, rasa derita yang kita alami, kita rasakan itu, kita kembalikan dengan rasa nikmat dan manis, karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang Allah muliakan, Allah perintahkan kepada kita untuk sabar, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kemudian perkuatlah kesabaranmu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dan bersabar akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya hadirin? Bahwa keberuntungan dalam konsepsi Islam sangat terukur sejauh mana kesabarannya dalam menghadapi kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah diungkapkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama besar, dai yang cukup luar biasa terkenal. Beliau katakan, andai manusia ini dalam setiap keadaan dan setiap waktu tanpa menemukan hinaan, cacian, makian yang tidak pernah ia rasakan ataupun ia temui dalam kehidupan ini, maka kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, orang semacam ini adalah orang paling gagal di dunia. Apa maknanya hadirin yang Allah muliakan? Bahwa kita bisa sukses berangkat dari kegagalan, berangkat dari terpaan hidup yang penuh dengan lika-liku. Apalagi maknanya hadirin yang Allah muliakan, bahwa layang-layang itu bisa terbang ke udara tidak akan mengikuti arah angin yang searah, tetapi layang-layang bisa melayang tinggi ke udara karena memang layang-layang itu menghadapi angin yang berlawanan deras. Hadirin yang Allah muliakan, inilah makna sabar. Perlu kita tekankan hadirin, ketika kita sabar maka kita akan mendapatkan pahala tanpa alasan, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala tanpa perhitungan. Hadirin yang Allah muliakan, maka ini perlu kita renungkan. Terakhir hadirin yang Allah muliakan, bahwa kita bersabar di dunia ini tidaklah lama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70.
umur kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka hadirin yang Allah muliakan, marilah kita hadapi segala macam ujian lika-liku kehidupan yang kita coba di dunia ini, kita hadapi dengan sabar. Dan hadirin, kita sabar di dunia ini tidaklah lama, paling lama 60 tahun. Hadirin yang Allah muliakan, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang menyampaikan belum tentu lebih mulia. Boleh jadi yang mulia adalah yang mendengarkan. Yang menyampaikan belum tentu lebih dulu selamat. Boleh jadi yang mendengarkan lebih dulu selamat. Siapa yang paling mulia di antara kita hari ini hadirin? Apakah seorang khatib yang menyampaikan khutbahnya dengan lantang? Tentu tidak. Apakah orang yang kaya raya berlimpah ruah hartanya? Tentu tidak. Lalu siapa yang paling mulia di antara kita hari ini hadirin? Maka setelah disebutkan oleh Allah, tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 penggalannya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ina wa dhukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha